Pertarungan sengit antara dua pecatur terbaik Amerika saat ini terjadi di Norway tahun 2025 babak pertama. Nakamura dan Caruana saling baku hantam. Permainan dimulai oleh Caruana dengan D4, lalu D5. Setelah C4 gambit menteri, Nakamura mendorong C6. Permainan kemudian menuju slav defense. Caruana memilih varian tukar, pion makan pion, lalu kuda C3, kuda F6, gajah F4, dan kuda C6. Setelah itu, Caruana mendorong E3, mempersiapkan gajah untuk menyerang. Nakamura memainkan langkah profilaksis A6, mencegah gajah membining kuda. Lalu kuda F3, gajah G4, pion usir gajah, gajah makan kuda, menteri makan gajah. Setelah itu, Nakamura mendorong E6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Di posisi ini, Fabiano Caruana mengembangkan gajah D3. Lalu, Nakamura mengajak bertukar gajah, tetapi Caruana menolak. Gajah memberikan pining pada kuda, sehingga gajah kembali. Setelah itu, Caruana rokade, begitupun dengan Nakamura. Lalu, benteng A ke petak C1. Setelah itu, Nakamura mengusir gajah. Setelah gajah mundur, kuda ke petak E8. Lagi-lagi, Nakamura menantang pertukaran gajah. Fabiano Caruana sekali lagi menolak bertukar gajah. Di posisi ini, Nakamura memainkan gajah ke petak D6. Kali ini, Fabiano Caruana tidak bisa menolak pertukaran gajah. Oleh karena itu, Caruana memilih menyeimbangkan kuda ke petak A4. Lalu Nakamura mengambil gajah, menteri juga makan gajah. Selanjutnya, kuda D6. Fabiano Caruana selanjutnya menempatkan kuda di petak C5 untuk menyerang pion. Dijawab dengan benteng C8. Untuk sementara, pion masih aman karena kuda menjaganya. Fabiano Caruana di posisi ini mendorong A3, lalu Nakamura mendorong A5. Setelah menteri G4, menteri E7, menteri mundur D1, dan B6. Kuda mundur, ancaman pada pion. Dijawab B5, serangan balik pada kuda. Olehnya itu, kuda mundur ke petak C3, menambah tekanan pada pion. Namun, kuda mundur A7, pion tetap aman. Fabiano Caruana kemudian menempatkan menterinya di petak E2, tambahan tekanan pada pion. Akan tetapi, Nakamura menjaga dengan menteri D7, lalu B3. Setelah itu, benteng C6, persiapan menyusun benteng. Dengan langkah benteng C6, maka menteri kehilangan akses untuk menjaga pion. Akan tetapi, ini adalah bagian dari rencana Nakamura. Apabila pion B dimakan, maka putih akan kalah karena pion B adalah sebuah pion beracun. Sebagai contoh, apabila kuda makan pion, maka benteng makan benteng terlebih dahulu akan terjadi. Setelah langkah terbaik benteng makan benteng, maka kuda makan kuda. Putih kalah 1 perwira. Jika dipaksa dengan gajah makan kuda, maka menteri makan gajah. Bagaimana jika di posisi ini gajah yang makan pion menyerang benteng? Maka sama saja. Kuda D makan gajah. Setelah kuda makan kuda, benteng makan benteng. Setelah langkah terbaik benteng makan benteng, kuda makan kuda. Lagi-lagi hitam menang 1 perwira. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Fabiano Caruana tidak makan pion. Dia memilih benteng C2, juga bersiap untuk menyusun benteng. Lalu, benteng F ke petak C8. Setelah itu, benteng disusun, dan Nakamura mendorong G6. Mengontrol petak H5 dari ancaman menteri, sekaligus membuka ruang bagi raja. Di posisi ini, Caruana mendorong H4, lalu raja G7. Setelah G3, benteng C7. Caruana di posisi ini memainkan menteri D2, lalu Nakamura menarik mundur menteri ke petak C8. Ini adalah formasi Alekhine. Fabiano Caruana di posisi ini
menarik mundur kudanya ke petak E2 dan baku hantam pun terjadi. Setelah itu, Caruana mengambil benteng dengan gajah. Sampai di posisi ini, keduanya masih seimbang. Mentri masih berada di atas papan. Selanjutnya, Nakamura membawa kudanya ke petak C6. Lalu, Mentri C3. Setelah itu B4, pion makan pion, kuda makan pion. Tantangan pertukaran Mentri. Kali ini, Mentri diterima. Lalu, kuda makan Mentri. Terjadilah ending antara dua kuda melawan gajah dan kuda. Di posisi ini, Fabiano Caruana memiliki gajah yang terancam sehingga gajah mundur. Setelah itu, kuda D6. Lalu, kuda ke petak C3, dijawab F5. Setelah F3, tantangan pada pion terjadi. Pion makan pion, pion makan pion. Ini adalah pertukaran terakhir dan langkah ke-40. Dalam 26 langkah berikutnya, tidak terjadi pertukaran sama sekali. Nakamura maupun Caruana berupaya mencari ruang untuk membuka kelemahan lawan. Untuk mempersingkat video ini, maka kita akan melihat langkah ke-41 sampai dengan langkah ke-65 tanpa narasi. Di posisi ini, Fabiano Caruana kembali menawarkan Nakamura untuk makan gajah, tetapi Nakamura menolak. Kita sampai pada langkah ke-65. Posisi ini masih seimbang. Namun, Fabiano Caruana membuat sebuah kesalahan. Kuda ke petak A4. Evolution bar menunjukkan bahwa Nakamura langsung unggul. Selama tarian kuda sebelumnya, Nakamura sempat menawarkan kepada Caruana untuk remis, namun Caruana menolak. Pertandingan ini sepertinya terlalu bergengsi. Sampai dengan langkah ke-66, Caruana hanya punya 51 detik dan Nakamura masih punya 9 menit. Di posisi ini, Nakamura berhasil menemukan langkah terbaik. Kuda E4 menyerang pion. Oleh karena itu, dengan terpaksa Caruana menukar gajah dengan kuda. Lalu Nakamura mengambil dengan pion F. Dengan demikian, maka kuda bisa menempati petak F5. Fabiano Caruana di posisi ini menarik mundur kudanya ke petak C3, lalu kuda F5. Langkah ini memaksa Caruana menempatkan raja untuk menjaga kedua pion. Setelah itu, Nakamura memainkan langkah raja B6. Dengan langkah ini, maka Fabiano Caruana terkena zugzwang. Apabila raja bergerak, maka pion akan jatuh. Apabila pion maju, maka pion akan dimakan. Oleh karena itu, terpaksa kuda ke petak A4, skak. Raja kemudian mendekati pion. Kuda C5 mengancam pion, tetapi raja memilih untuk mendekati pion. Apabila di posisi ini Caruana memilih untuk mengambil pion E, maka raja juga akan makan pion. Setelah itu, hitam akan punya pion bebas. Oleh karena itu, Caruana memilih kuda ke petak B7, mengancam pion, membiarkan Nakamura mengambil pionnya. Setelah kuda makan pion, raja kemudian mendekati pion yang lain. Caruana belum menyerah. Kuda kembali ke petak B7, lalu raja D2, mengeroyok pion, dan kuda C5. Setelah itu, Hikaru Nakamura berhasil mendapatkan pion. Di tengah krisis waktu, Fabiano Caruana mencoba untuk melakukan skak. Namun, raja C3
kembali mengancam pion. Kemudian kuda C5. Di posisi ini, Caruana berharap Nakamura untuk makan pion. Apabila di posisi ini raja mengambil pion, maka posisi ini adalah remis karena kuda makan pion, skak. Langkah terbaik, raja mundur ke petak D3 untuk menjaga kuda. Namun setelah itu, kuda kembali ke petak C5 dan skak pun kembali terjadi. Raja bisa kembali mendekati kuda, seperti C4 misalnya. Akan tetapi setelah itu, kuda makan pion. Setelah pion makan kuda, raja makan kuda, dan raja D5. Posisi ini adalah seimbang menurut analisa engine. Tentu saja, Hikaru Nakamura tidak gegabah. Di posisi ini, kuda mundur ke petak F5 dan Caruana coba untuk mengambil pion. Namun, setelah raja ke petak D2, Caruana akhirnya menyerah karena Nakamura memberikan karpet merah untuk pionnya agar segera promosi. Apabila game dilanjutkan dengan kuda C7 misalnya menyerang pion, maka E3, skak. Raja bisa lari kemanapun. Setelah itu, pion siap untuk promosi.